Tidak cukup orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya dengan iman. Tidak cukup orang ibadah di bulan Ramadan dengan jujur dalam imannya, tapi harus ada syarat yang kedua, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Puasa mengajarkan kita untuk bisa merasakan bagaimana kondisi lapar dan hausnya orang-orang miskin. Bahkan lebih jauh lagi kita bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang berbulan-bulan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beritanya sekarang sudah mulai redup. Padahal saudara kita dari anak kecil sampai dengan orang tua kesusahan, bahkan hanya sekedar untuk meminum saja dia susah. Kita bisa merasakan bagaimana lapar kita dari pagi hingga petang, tidak bisa masuk makanan. Walaupun subuh kita bisa sahur dengan nikmatnya, buka puasa sudah banyak menu tersedia di rumah kita, tapi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza belum tentu ada makanan buat sahur dan buka puasa. Maka puasa mengajarkan kita untuk mengingat saudara-saudara kita yang sulit, saudara-saudara kita yang susah, saudara-saudara kita yang puasanya bukan karena ada kewajiban dari Allah, karena memang tidak ada makanan di rumahnya. Jangan hamil istri. Kalau puasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar dari Pusat Adik Permana dan ibu dan anak-anak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa sampai di Ramadan tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 29 hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, juga mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, maka sepatutnya pada pagi hari ini kita mengucapkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak mungkin saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini tidak diberikan nikmat yang sama seperti kita, tidak diberikan nikmat untuk bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka mudah-mudahan dengan ibadah kita yang dilakukan pada pagi hari ini membuat ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini diberikan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, setiap orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melakukan puasa. Kita semua melakukan puasa karena kita terpanggil iman kita oleh ayat Allah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka yang jadi permasalahan bukan imannya, bukan sholat tarawih yang kita lakukan pada bulan Ramadan, bukan puasa kita dari mulai subuh sampai dengan petang, tapi yang jadi masalah apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan itu kalau diterima maka ada dua hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hadiahnya sebagaimana Rasul mengatakan, man qama ay man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, orang-orang yang beribadah pada malam bulan Ramadan, orang yang beribadah puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka ganjarannya hadiah yang Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa dihapus, semua kesalahan dicoret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kesalahan kita dari masa kita sudah akil balik sampai dengan saat ini dihapus semua dosa, baik dosa kecil sampai dosa yang besar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama, ma di sini mengandung keseluruhan dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadiah yang kedua yaitu di dalam surat Al-Baqarah 183 di ujung ayat, ketika orang beriman melaksanakan puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah predikat tertingginya manusia. Ketika seseorang sudah mendapatkan predikat takwa, berarti dia sudah menjadi manusia sempurna, Islamnya, imannya, ihsannya. Maka untuk mencapai la'allakum tattaqun ini berat. Tidak semua orang yang puasa di bulan Ramadan, tidak semua orang yang melaksanakan tarawih, zakat, tadarus, infak, dan sedekah di bulan Ramadan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Ada 3 syaratnya pada kesempatan pagi ini untuk menjadi renungan kita. Apakah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun masih ada yang kurang, mudah-mudahan tahun depan, Ramadan depan, kita masih diberikan umur oleh Allah dan kita bisa mempersiapkannya dengan lebih baik lagi.
Yang pertama, syarat kita menjadi la'allakum tattaqun. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku tentang Islam, jelaskan aku tentang Islam, di mana ketika engkau sudah menjelaskan, aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain tentang Islam." Lalu apa yang Rasul katakan? Amantu billah tsumastaqim. Syarat pertama kalau kita mau ngecek Ramadan kita diterima oleh Allah atau tidak, maka syarat pertama adalah iman, dan yang keduanya adalah jujur dalam keimanan kita. Ini syarat pertama, iman dan jujur dalam keimanan kita, iman dan istiqomah dalam iman kita. Ramadan mengajarkan kita bahwasanya orang yang beriman harus jujur dalam imannya. Kalau dia tidak jujur, maka tidak akan mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Orang-orang yang puasa dia jujur dalam imannya, dia tidak berani minum walaupun tidak ada orang, dia tidak berani memasukkan makanan ke mulutnya walaupun satu orang pun tidak melihat dia. Kenapa? Karena as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu. Maka ketika orang-orang yang beriman sudah jujur dalam imannya, maka dijamin dia akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Yang kedua, syarat kita menjadikan la'allakum tattaqun diterima puasa Ramadan kita, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak cukup orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya dengan iman. Tidak cukup orang ibadah di bulan Ramadan dengan jujur dalam imannya, tapi harus ada syarat yang kedua, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Puasa mengajarkan kita untuk bisa merasakan bagaimana kondisi lapar dan hausnya orang-orang miskin. Bahkan lebih jauh lagi kita bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang berbulan-bulan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beritanya sekarang sudah mulai redup. Padahal saudara kita dari anak kecil sampai dengan orang tua kesusahan, bahkan hanya sekedar untuk meminum saja dia susah. Kita bisa merasakan bagaimana lapar kita dari pagi hingga petang, tidak bisa masuk makanan. Walaupun subuh kita bisa sahur dengan nikmatnya, buka puasa sudah banyak menu tersedia di rumah kita, tapi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza belum tentu ada makanan buat sahur dan buka puasa. Maka puasa mengajarkan kita untuk mengingat saudara-saudara kita yang sulit, saudara-saudara kita yang susah, saudara-saudara kita yang puasanya bukan karena ada kewajiban dari Allah, karena memang tidak ada makanan di rumahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan bukan hanya kita beriman dan jujur dalam iman kita, tapi kita harus peduli terhadap orang lain. Tapi alhamdulillah kita lihat masjid musola selama bulan Ramadan tidak kekurangan takjil buka puasa. 10 hari Ramadan jamaah-jamaah masjid mengadakan iktikaf, sahur bersama. Semua saling bersedekah, semua saling memberi. Bahkan ada sebuah kisah, Rasulullah SAW satu saat sedang berdiri di pinggir jalan, lalu malaikat Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang pelacur." Kata Allah, dalam ketetapan Allah pelacur itu sudah ditetapkan menjadi ahli neraka. Lalu Jibril pergi kembali ke langit. Setelah Jibril pergi, ada seorang ibu-ibu menggendong bayinya yang sedang menangis. Seorang ibu-ibu
yang menggendong bayinya dengan tangisan yang amat sangat keras, sampai-sampai tangisan bayinya itu serak suaranya seperti tangisan Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim di padang tandus besar bersama ibunya Siti Hajar. Berhari-hari tidak ada makanan, tidak ada minuman. Itu yang dirasakan seorang bayi ketika air susu ibunya pun sudah kering karena tidak dimasuki oleh makanan. Maka si pelacur ini melihat bayi yang sedang menangis, dia sedang memakan kurma, setengah kurma yang dia pegang sudah dia makan. Melihat bayi itu menangis, si pelacur ini memberikan setengah kurmanya kepada bayi itu. Lalu yang terjadi, bayi ini pun terdiam karena memang dia lapar, dia menangis. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kembali lalu memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah sudah merubah ketetapan seorang pelacur tadi. Tadinya Allah menetapkan dia ahli neraka, sekarang dia sudah ditetapkan menjadi ahli surga. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya yakin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid ini adalah orang-orang soleh dan solehah. Tidak akan dosa kita sebesar wanita pelacur tadi. Tapi mesti kita ingat dan kita jadikan renungan, dosa sebesar pelacur tadi saja hilang dengan setengah kurma yang diberikan manfaatnya kepada seorang bayi. Maka hadirin, bulan puasa kita mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, memberikan manfaat buat orang lain. Maka jangan pernah hilangkan amalan ini di luar Ramadan. Yang terakhir, yang ketiga, syarat kita menjadi la'allakum tattaqun adalah hadisnya, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang-orang yang takwa setelah Ramadan bisa dilihat. Pertama, dia beriman dan jujur dalam iman dia, maka di luar Ramadan dia menjadi orang-orang yang jujur. Lalu yang kedua, dia memberikan manfaat buat orang banyak, maka di luar Ramadan sedekahnya, zakatnya, infaknya terus dilakukan di masjid ini. Kenapa mesti di masjid ini? Karena kita tinggal di sekitar masjid ini. Maka ketika kita tinggal di satu pekarangan masjid, di satu area masjid, maka masjid itu sebenarnya rumah kedua kita. Masjid itu sebenarnya perahu kita menuju surga. Karena apa yang kita investasikan ke masjid ini, itulah harta kita sesungguhnya nanti di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berinfak melalui masjid ini lalu dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan masjid, maka jariah kita terus sampai kita sudah meninggal dunia. Karena sodakoh terbagi dua, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariah. Ada sodakoh yang terputus, ada sodakoh yang mengalir. Kalau ibu bapak memberikan makan Jumat berkah, maka selagi itu makanannya dimakan terus ngalir pahalanya. Habis makanannya stop pahalanya. Tapi kalau sedekah jariah, ibu kasih ke masjid uang 1 juta rupiah, dipakai oleh pengurus masjid untuk beli mic, untuk kajian, untuk khutbah, untuk imam. Selagi mic itu dipakai, maka ibu bapak yang menginfakkan hartanya itu akan terus mendapatkan pahala jariahnya. Bahkan kalaupun kita sudah dikubur, itu terus mengalir pahala jariah kita. Maka hadirin, masjid ini tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan jamaah. Jamaah juga tidak akan merasa nyaman beribadah di masjid ini tanpa bantuan pengurus DKM masjid. Maka itulah saling membutuhkan. Kita saling berterima kasih kepada manusia, maka Allah menganggap kita bersyukur kepadanya. Seorang jenderal tidak akan dihormati kalau tidak ada anak buahnya. Orang kaya tidak akan dipanggil kaya kalau tidak ada orang miskin. Orang alim tidak akan dihormati sebagai alim kalau tidak ada orang bodoh. Maka kita manusia pasti membutuhkan orang lain. Kita manusia akan peduli terhadap orang lain. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Manusia itu
Ketika menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Ketika kita menyayangi orang lain, Allah akan menyayangi dia. Kita ini manusia, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan Nabi Musa yang ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku pertolongan. Kata Allah, tongkatmu Musa kau pukulkan ke Laut Merah, maka Laut Merah itu terbelah dua. Nabi Musa melewati Laut Merah itu dengan selamat. Fir'aun mengikuti dengan bala tentaranya, lalu dipukul lagi tongkatnya. Setelah Nabi Musa selesai sampai, maka Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kita bukan Nabi Ibrahim. Ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim meminta pertolongan kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan dingin, menjadi dinginlah api itu terhadap Ibrahim. Coba kita praktekkan, ibu-ibu masak pakai tangan, masukin ke penggorengan mendidih, baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, melepuh tangan kita. Karena kita bukan nabi, kita bukan malaikat, maka kita membutuhkan orang lain. Khutbah kali ini saya tutup dengan kisah renungan kita, bahwasanya kita sangat membutuhkan orang lain. Ada seorang ahli ibadah, seorang kakek tua yang ahli ibadah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu karena akan terjadi banjir besar, maka saat itu ada seorang kakek tua yang taat ibadah. Dia dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya bilang, wahai kakek, ayo naik ke perahu Nabi Nuh, ini banjir sudah sedengkul. Si kakek ini bilang, Ruh, pergi, tidak perlu kau nolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang menolong saya, kamu tidak perlu menolong saya tetap di rumah saya. Tetangga itu pun pergi. Lalu ketika banjir sudah seperut, tetangga kemudian datang lagi, kakek, kami bawa unta, ayo naik ke unta ini, kek, naik ke perahu Nabi Nuh agar selamat dari banjir. Tidak perlu, saya tetap di sini, saya minta pertolongan kepada Allah. Sampai ketiga kalinya tetangga datang menawarkan karena banjir sudah mulai masuk ke leher, tapi tetap kakek ini tidak mau mengikutinya. Pada akhirnya kakek ini tenggelam dan meninggal dunia. Lalu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku taat ibadah kepadamu, aku hanya beribadah kepadamu, minta tolong kepadamu, aku sudah minta tolong, tapi kenapa kau tidak memberikan pertolongan ketika terjadi banjir? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sudah mengutus 3 orang bantuan, tapi kamu tidak mau menerimanya. Aku sudah menjawab doamu, aku kirimkan 3 tetangga 3 kali untuk mengajakmu naik kapal Nabi Nuh, tapi kamu tidak mau menerimanya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum Ramadan masuk, bulan Rajab, bulan Sya'ban kemarin, banyak terjadi perpecahan kita umat dengan pemilihan pilpres. Maka saatnya Ramadan mempersatukan kita, saatnya Ramadan kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak akan diterima ibadah Ramadannya seseorang ketika masih ada sengketa antara orang tua dan anaknya, ketika masih ada sengketa suami dan istrinya, masih ada sengketa sahabat dan kerabatnya. Maka pagi hari ini mari sama-sama kita nanti berdoa kepada Allah di khutbah yang kedua. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar pertama kita termasuk golongan predikat la'allakum tattaqun. Lalu yang kedua, mudah-mudahan kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah kita sebagai saudara seiman dan seislam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, aku bertunduk kepadamu ya Allah, aku bersujud kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya mengharap ridhamu ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah rizki kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah. Terima ibadah Ramadan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa terhadap ibu kami yang telah mengandung kami 9 bulan ya Allah, yang telah menyusui kami selama 2 tahun ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni ayah kami yang telah membanting tulang mencari nafkah untuk kami hidup ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan pemimpin yang adil untuk negara kami ya Allah ya Rabb. Berikan pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat, yang bisa membuat umat tidak terpecah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami kalau masih ada sengketa kami terhadap orang tua kami ya Allah. Ampuni kami kalau masih ada sengketa kami terhadap pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa kami kalau masih ada sengketa terhadap saudara, sahabat, rekan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan perlindungan kepada saudara-saudara kami di Palestina dan Gaza ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami tidak bisa membantu mereka dengan maksimal ya Allah. Hanya doa yang bisa kami berikan untuk mengetuk pintu langit-Mu ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kuasa Allah selalu saya mampir